bukannya sih udah. Mana? Oh, ini mah ini ya. Kalau link ini saya langsung send. Terus dari kampus. Iya, kantor lebat ke dia. Besok. Itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, hafizakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini ya, kita bergabung kembali pada kajian pesantren lepas kerja. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam bentuk kejahatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kefahaman dan petunjuk untuk menusuri, untuk mengamalkan Islam dari akar sampai daunnya. Salawat serta salam tidak dapat kita panjatkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli baitnya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Pada pertemuan malam hari ini ya, ini pertemuan yang cukup hot ya, cukup panas karena temanya memang sensitif dan cukup beriringan ya. Yang ini kemudian diawali dari kasus tentang pengesahan ya, Permendikbud nomor 30 ya, tahun 2021, di mana dari Permendikbud ini banyak penolakan dari kaum muslimin karena isinya yang sangat bertolak belakang ya dengan ajaran Islam. Karena dari Permendikbud ini ada satu stigma seolah-olah bahwa zina itu tidak apa-apa selama kemudian ada persetujuan. Dan ini yang kemudian menjadi dasar akhirnya penolakan di sejumlah ormas Islam ya, hingga kemudian juga MUI ikut turun tangan. Dan ini semua itu juga berawal dari kasus RUU ya, TPKS yang kemudian sekarang namanya dulunya RUU PKS, kemudian sekarang berubah jadi RUU TPKS. Dalam RUU TPKS ini juga banyak sekali terjadi penolakan di kalangan kaum muslimin, karena memang isinya yang bahkan mungkin nanti bapak-bapak gitu ya, ketika berhubungan suami istri dengan istrinya itu bisa dilaporkan ke polisi. Jadi seorang suami ya, itu kemudian sedikit memaksa ke istrinya ya, itu bisa dipenjarakan ya. Bahkan kalau kita baca satu persatu itu Masya Allah sebenarnya. Sebentar, saya lepas ke internet, gerah juga di luar panas dan di luar dingin. Bentar, Allah.
sempat bikin PowerPoint dan macam-macamnya. Nah, jadi berawal dari kasus RUU TPKS ya, kalau kita lihat tadi beberapa dari RUU TPKS itu ya. Jadi awalnya itu kan RUU TPKS itu ada 9 jenis ya. Jadi kita bahas itu dari RUU TPKS. Dari RUU TPKS itu setidaknya ada 9 jenis pelecehan seksual yang kemudian masuk dalam pidana. Ya. Yang pertama itu adalah pelecehan seksual secara umum, kemudian pemaksaan perkawinan. Jadi seorang bapak dia memaksa anaknya itu untuk menikah tanpa persetujuan dari anaknya, itu boleh dituntut. Coba bayangkan ya. Kemudian pemaksaan kontrasepsi. Jadi ketika seorang suami memaksa istrinya untuk memakai kontrasepsi, ya kalau istrinya nggak mau, ini namanya pemaksaan. Dan ini bisa dilaporkan. Bahkan ini lebih umum lagi karena kontrasepsi ini nanti tidak dibatasi nikah atau tidak nikah. Jadi nanti akhirnya yang aneh itu bahkan ketika saya diskusi dengan beberapa orang, bagaimana bisa, mohon maaf, memasukkan ya, alat perzinahan itu terjadi, tetapi kemudian nggak boleh memakai kontrasepsi. Tapi kalau nggak pakai kontrasepsi, kita kemudian meminta untuk dipertanggungjawabkan. Jadi ini kan logikanya saling kontradiksi gitu ya. Satu sisi kemudian jalurnya itu dibuka, gitu ya. Jalurnya dibuka, tapi kemudian tidak boleh kemudian di dalamnya. Gimana ya? Ini soal insya Allah paham ya Bapak. Ya. Jadi ini logikanya hanya nggak bertemu gitu. Yaitu pemaksaan kontrasepsi. Kemudian juga ada pemaksaan aborsi. Ya. Kalau ini jelas insya Allah kita juga sepakat. Ya. Dan aborsi bukan hanya pemaksaan ya, aborsi juga tidak ada sebuah dosa besar kecuali ada unsur darurat kesehatan. Kemudian juga ada perkosaan, ya. Kemudian eksploitasi seksual, kemudian pemaksaan pelacuran. Ya ini yang kemudian juga poin yang harus kita kritisi karena pemaksaan pelacuran itu berarti kalau pelacuran itu sukarela berarti boleh. Ya karena ada kata-kata pemaksaan pelacuran. Dan ini memang sebenarnya kalau saya sendiri waktu kuliah, saya kuliah di bidang bidang sosial, di mana dalam kajian sosial itu penyakit masyarakat yang tertua itu adalah masalah pelacuran. Ketika saya diskusi dengan beberapa dosen, rata-rata kemudian ketika berhadapan dengan penyakit sosial pelacuran ini, rata-rata pasti solusinya adalah lokalisasi. Kenapa? Karena katanya dengan lokalisasi ini persebaran HIV bisa terpantau, kemudian ketika terjadi kekerasan seksual kepada para pelacur itu bisa ditangani ya semisal. Sebenarnya kalau kita lihat ini unsurnya sangat rumit ya, karena kalau kita hanya berbicara ketika kita tanyakan ya, misalnya kepada yang lain, apa sih solusi Islam dalam menghentikan pelacuran? Pasti rata-rata hanya jawabannya rajam kah, ya, atau jilid kah? Hanya sekedar itu. Padahal kalau mau kemudian nanti saya jelaskan lebih detail, itu insya Allah tentang rajam dan jilid itu adalah opsi paling akhir. Opsi paling akhir ketika terjadi perzinahan. Jadi sebenarnya agak mengkerdilkan Islam ketika solusi Islam itu hanyalah masalah hudud semata. Jadi ketika berbicara apa solusi Islam atas perkara ini, jawabannya hudud atau kemudian korupsi gitu ya. Hukumannya potong tangan. Nah, itu seolah-olah mengkerdilkan Islam karena Islam itu adalah satu sistem yang holistik, sistem yang sempurna. Tidak bisa kemudian kita hanya mengambil Islam hanya satu bagian saja, yaitu tadi masalah hududnya semata gitu. Soalnya Islam itu hanya hudud, padahal Islam lebih daripada hudud. Ya nanti kita akan jelaskan ya satu persatu. Ini mohon maaf kalau banyak yang terbata-bata. Kemudian juga ada perbudakan seksual, ya, dan kemudian juga penyiksaan seksual. Dari 9 poin ini itu kemudian direvisi, ya, kemudian yang terakhir itu dirubah menjadi RUU TPKS.
rancangan undang-undang tindakan pelecehan kekerasan seksual. Dalam draft terbaru tersebut, kekerasan seksual ini setidaknya ada 4 poin yang tersisa. Yang pertama adalah pelecehan seksual itu sendiri. Yang kedua adalah pemaksaan alat kontrasepsi, jadi masih disematkan. Ya. Yang ketiga adalah pemaksaan hubungan seksual. Jadi ini menunjukkan adanya pemaksaan hubungan seksual. Jadi kalau ada yang hubungan seksual tanpa paksaan, itu boleh. Dan ini kan bahaya. Jadi yang nikah selama itu bukan pemaksaan ini boleh. Dan ini kan akhirnya juga menjadi poin yang rancu juga di Permendikbud, ya. Di Permendikbud itu kan kemudian juga poin ini yang menjadi dasar juga bahwa berkaitan dengan penjagaan wanita itu adalah satunya harus sexual consent, kan, ya. Bahwa hubungan suami istri atau hubungan seksual itu harus dengan izin. Ya, itu banyak sekali yang jadi problemnya di situ sebenarnya. Kita bukan berarti tidak menyetujui atau tidak mendukung tentang pencegahan seksualitas atau pencegahan pelaksanaan amoralitas tentang seksual itu, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah tadi poin-poin yang kemudian ini seolah-olah mengabaikan masalah tentang perzinahan itu sendiri. Jadi karena memang ini nanti ada paradigma yang sangat berbeda dalam penentuannya. Kemudian juga ya, ada eksploitasi seksual. Jadi ada 4: pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Nah, ya, nanti untuk Permendikbud kita akan bacakan. Nah, dari rancangan undang-undang yang ada ini kemudian muncul beberapa kasus yang mendukung tentang rancangan ini. Ya, yang terbaru itu jelas ya kasus yang di Bandung, ya, yang ini mencemarkan nama baik pondok pesantren ataupun yang lain. Yang mana kemudian dalam kasus ini ada 12 santri, ya, santriwati, ya, lebih khususnya santriwati yang kemudian diperkosa, ya, dalam tanda kutip oleh gurunya atau kepada ustadznya. Dan juga ada kasus pemerkosaan mahasiswi oleh dosen pembimbingnya di Unsri, ya. Di Unsri itu juga, ya, jadi kasus di mana seorang mahasiswi, ya, itu diperkosa oleh dosen pembimbingnya ketika skripsi. Dan ini naudzubillah, ya. Terus juga yang kemarin juga sempat heboh adalah yang kasus, ya, Novia Widyasari yang apa namanya yang ditekankan itu bukan pada kasus pemerkosaan, ya, karena itu bukan diperkosa, tapi suka sama suka. Jadi akhirnya si laki-lakinya itu tidak dihukum karena kasus perzinahannya atau kasus perkosaan karena tidak terbukti itu, tapi yang terbukti adalah berkaitan dengan pemaksaan aborsi. Jadi karena pasalnya adalah berkaitan dengan aborsi. Ya, ini masya Allah ini. Dan dari kasus-kasus itu kemudian muncul juga sebelum kemudian kita berbicara bagaimana pemerintah merespon ini, itu kemudian banyak saya lihat di beberapa medsos seperti Instagram ataupun Twitter, itu para aktivis feminis itu aktif sekali, ya, aktif sekali. Kata mereka inilah pentingnya harus disahkannya RUU TPKS, gitu. Karena kalau tidak nanti kasus semacam ini akan terus terjadi kata mereka. Dan yang lebih parah lagi, ya, semenjak apalagi kasus yang terjadi di Bandung, ini kemudian yang disasar bukan hanya sekedar masalah gender, ya, tetapi yang diserang bahkan Islamnya sendiri. Sampai mereka mengatakan gini, sebenarnya mereka membuat narasi yang intinya bahwa seolah-olah Islam itu bukan lagi solusi untuk melindungi wanita. Jadi Islam itu kata mereka itu sudah gagal dalam melindungi wanita. Kenyataannya apa? Ya kenyataannya santriwati itu pada berkerudung tidak kan? Berkerudung kan?
Tapi kenapa tetap diperkosa? Berarti kan diperkosa itu tidak ada kaitannya dengan kerudung ataupun tidak kata mereka. Jadi nggak perlu, nggak ada kaitannya kerudung dengan kasus pemerkosaan kata mereka. Jadi ya nggak masalah, pakai nggak kerudung juga diperkosa, yang pakai kerudung juga diperkosa kata mereka. Kemudian apa namanya, Islam juga tidak bisa menjadi solusi bagi wanita dengan mengatakan tadi. Bahkan pesantren yang khusus perempuan saja, ya, yang itu kemudian katanya terjaga, nyatanya diperkosa sampai 12 orang, sehingga pesantren sendiri tidak aman kata mereka. Kemudian juga pesantren sudah nggak aman, kemudian ustadznya saja juga cabul. Jadi ini kayak tumpuk-tumpuk ya, jadi kayak dibombardir kita ya, dengan akhirnya mereka mau dengan mengatakan apakah masih bisa ya Islam ini menjadi solusi dengan banyaknya orang-orang atau maraknya tren hijrah hari ini. Kenyataannya tadi Islam saja bobol gitu misalnya Pak ya, bobol dalam kasus-kasus korupsi, kasus-kasus pemerkosaan ini. Ya. Akhirnya kemudian mereka juga membawakan solusi lain, ya, bahwa ada slogan mereka itu gini. Sekarang itu, ya, bukan saatnya wanita itu ditekan, ditutup, ya, ditekan, ditutup, bahkan dijaga. Wanita hari ini tidak harus dijaga, tidak harus ditutup, tidak harus ditekan. Tapi laki-laki yang harus diajarkan menghargai wanita. Bahasanya gitu. Jadi wanita sehari ini itu katanya nggak perlu lagi dijaga, nggak perlu lagi dikekang, nggak perlu ditutup-tutup gitu ya. Tetapi yang perlu diajarkan adalah laki-lakinya katanya gitu. Yang perlu dibenerin laki-lakinya kata mereka. Dengan mengatakan educate yourself gitu ya. Jadi apa namanya? Didiklah putramu khususnya dalam sexual consent. Khususnya dalam ya tadi berhubungan suami istri ya, dengan persetujuan. Jangan memaksa wanita dan dominasi laki-laki atas wanita. Jadi mata mereka ini kasus yang terjadi adalah karena ada dominasi laki-laki atas perempuan gitu. Kata mereka wanita sudah begitu lama dijaga, ditahan, dikekang, namun tetap saja ada pelecehan seksual. Saatnya pindah objek kata mereka. Pengajaran adalah pada laki-laki bukan pada wanita sentris katanya. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah isu ketidakadilan ya, yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yang kemudian menitik beratkan kesalahan itu ada pada perempuan gitu. Dan mereka kemudian tidak terima dengan mengatakan kesalahan ini bukan pada perempuan, tapi pada laki-laki. Makanya laki-laki yang harus jaga. Jadi ketika ada isu yang dulu juga ya, ketika apa namanya ribut masalah jilbab kan, ya, mereka mengatakan tidak perlu wanita itu tidak ada masalah kita mau pakai pakaian apapun. Yang perlu dijaga itu adalah matanya laki-laki. Matanya laki-laki. Nah ini kemudian apa namanya menjadi ricuh ya, karena memang ini satu paradigma yang muncul karena dia melihat ada ketidakadilan. Ini terjadi karena memang kalau kita lihat, kalau dikatakan tadi Islam tidak bisa menjadi solusi atas pemerkosaan, kasus-kasus ini kan terjadi sebenarnya karena pada pandangan para feminis ini, ya Islam itu sebagaimana yang di pondok, itulah Islam gitu. Sehingga padahal Islam itu kalau kita kaji itu kan lebih luas dari sekedar di pondok. Masyarakat itu juga punya kemudian kepentingan atau kewajiban yang kemudian dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu siapapun. Maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa marro'ani munkar. Man ro'a, siapapun yang melihat, itu kan menunjukkan lafaznya am, umum ke siapapun yang melihat, atau bahkan di mana yang lain ro'a itu maknanya mengetahui juga bisa, tidak harus melihat langsung tapi mengetahui. Maka dari dalam hal ini Imam An-Nawawi memberikan judul pada hadis ini sebagai izalatul munkar, ya, sebagai penghilangnya kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. Ya.
menghilangkan kemungkaran itu dengan tadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir, maka rubahlah dia dengan tangan. Fa illam yastati bilisani, fa illam yastati bil qalbi. Wa dzalika al-'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Di situ Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perkara yang mungkar ini adalah perkara yang sifatnya wajib semua orang kemudian harus melaksanakan. Hatta orang itu melakukan kemungkaran itu sendiri. Ya. Jadi khitab dari hadis ini, meskipun si orang yang kemudian mau negur seseorang itu dia sendiri sebenarnya masih melakukan, itu tetap ada kewajiban di harus negur. Enggak kemudian saya masih belum benar kan, saya juga nggak beda jauh sama dia misalnya, kemudian saya nggak mau negur dia. Enggak, kewajiban itu tetap berlaku meskipun dia sendiri ada pelaku maksiat tersebut. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya saya belum bisa mengamalkan ini kemudian nggak berani negur melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini perkara yang sebenarnya maklum minad din. Ini diketahui oleh siapapun yang beragama Muslim. Ya. Dalam kitabnya Syekh Yasin bin Ali ya, tentang al-hukm amar ma'ruf, ini beliau menjelaskan tentang al-ma'ruf itu adalah semua hal yang wajib, sedangkan al-munkar adalah semua hal yang haram, dan keharamannya adalah keharaman yang muttafaqun alaih, yang disepakati keharamannya, bukan yang mukhtalaf fihi, bukan keharaman yang masih diperdebatkan. Kalau keharamannya masih diperdebatkan, maka tidak terjadi yang disebut dengan nahi munkar. Tapi kalau keharamannya yang ini sudah disepakati, ini kan semua muslim pasti tahu keharaman yang sudah disepakati, ya. Nggak harus jadi ustadz yang tinggi-tinggi untuk mengetahui kemungkaran yang disepakati, gitu, ya. Tapi kemungkaran yang masih istilah kayak ini memang nanti butuh ilmu kan. Tapi kalau kemungkaran yang disepakati semua paham bahwa itu mungkar, maka disepakati kan. Maka nggak susah sebenarnya dalam Islam itu, ya. Kita perlu ketahui dalam Islam sendiri kemudian ada istilahnya hablum minan nas, ada hablum minallah, dan ada hablum minafsi. Selama ini kalau kita berbicara tentang satu kemaksiatan yang terjadi kepada seseorang, itu pasti bicaranya adalah ente aja yang imannya perempuan, ya kan? Terus kenapa Pak Ustaz ya atau siapapun ya yang kemudian punya gelar-gelar yang dimuliakan, itu kemudian kok terjebak pada kasus-kasus kemaksiatan? Karena masalahnya mungkin hablum nafsinya sudah dijaga, tapi hablum minan nas ya, faktor masyarakatnya itu tidak dijaga. Dan dalam teori sosial yang namanya masyarakat itu jelas sistem yang lebih besar daripada sistem individu. Dan yang mengendalikan sistem kemasyarakatan adalah sistem ekonomi. Itu lebih tinggi lagi. Makanya sistem ekonomi itu lintas negara, ya, memengaruhi lintas negara. Ya, makanya ada negara ini sistem ekonominya ini, sistem ekonominya pasti rata-rata sama. Karena memang sistem ekonomi itu sifatnya bahkan di atas pemerintahan dalam teori sistem itu. Makanya ada kalanya. Kenapa hal ini terjadi? Banyak sekali undang-undang kita itu rata-rata pesanan, pesanan kepentingan para kapitalis. Sebagaimana RUU-TKS ini kan ada sinyalir bahwa ini ada kepentingan para aktivis HAM ataupun para aktivis feminis yang kemudian ada di luar negeri, yang kemudian mencoba mendorong kasus ini, yang mendorong kemudian undang-undang ini agar goal di Indonesia. Yang ini kemudian patut diwaspadai. Maka ini sebenarnya kalau kita lihat itu undang-undangnya sudah nggak sesuai dengan adat budaya di Indonesia itu sendiri. Gitu. Nah kita harus waspada, ya, jangan kemudian nggak masalah lah, kan keluarga saya masih aman kan? Ya aman, kita nggak tahu karena tadi ini masyarakat, gitu. Bukan sekedar individual kasusnya. Kalau individual ini sekali dua kali gitu ya, ini kan
banyak dari sahabat kalau kasusnya terus saja. Terus saja. Ini berarti kan ada yang salah gitu. Yang salah itu apa? Kalau kemudian disalahkan Islam, dong Islam aja mau diterapkan aja kemudian dituduh radikal, ya kan? Yang mau menyerang, ayo kita terapkan syariat Islam langsung tuduh radikal. Kemudian tiba-tiba ada kesalahan dalam Islam dikatakan Islamnya salah ini. Terapkannya aja enggak, kemudian disalahin. Ini kan ibaratnya nyalahin hantu gitu. Jadi apa namanya konyol gitu. Ya kasus yang terjadi semacam ini. Ya. Nah makanya apa namanya ketika kita lihat apa yang kemudian oke, dari sisi penanggulangan itu masyarakat agak abai ya. Kayak zaman sekarang ada anak perempuan di rumah gitu ya. Ini malam nggak ada yang ngapelin. Itu beberapa orang ibunya bahkan khawatir, ini anak saya kok nggak ada yang ngapel ya. Nggak ada yang ngapel ini laku nggak? Terus nikahnya gampang nggak? Ada loh khawatir di masyarakat seperti itu kan. Ketika dia punya anak perempuannya nggak ada yang datangin setiap malam Ahad ini. Ya. Kalau zaman dulu, coba perhatikan ini ada pergeseran nilai yang sangat drastis. Zaman dulu, ya mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh ini, soal berduaan sama perempuan, itu kalau ketahuan ya orang kampung langsung apa? Yo, dan nikah belum, mau dinikahkan sekarang kan? Ya kan? Kalau ketahuan dulu di taman ya berduaan gitu, kalau zaman dulu kena gebuk sama warga kampung bisa langsung dinikahkan di tempat kan gitu. Padahal cuma berduaan aja. Hari ini coba, ya. Bahkan anaknya sendiri kemudian seolah-olah harus ini kan diperduakan dengan yang bukan mahram. Ini kan musibah. Jadi akan bergeser yang sangat drastis. Yang dulu kemudian betul-betul menjaga bagaimana seorang perempuan ya itu dianggap terhormat sehingga hanya berduaan dengan laki-laki asing yang bukan saudaranya, bukan keluarganya, itu kemudian disinyalir, dikhawatirkan terjadi zina sehingga ada kalanya dinikahkan di tempat. Tapi hari ini itu bahkan malah perempuan-perempuannya disemangati oleh orang tuanya untuk tadi mendekati perbuatan zina. Mulai berarti ada perubahan drastis dari cara pandang dan nilai sosial yang ada di masyarakat kita. Maka ini harusnya menjadi satu PR bersama bagi kita untuk kemudian mari kita peduli bahwa masyarakat kita sekarang itu tidak sedang baik-baik saja, sedang sakit, dan sakitnya ini parah sekali. Ya, sakitnya itu parah sekali. Dan kesakitan semacam ini itu tidak bisa hanya kemudian kita hanya mengatakan yang sabar ya, ikhlas karena Allah. Tidak bisa kemudian masalah ini diselesaikan hanya dengan sabar. Tidak bisa. Ini harus dirubah secara dasarnya, cara pandangnya itu harus dirubah total. Karena orang hari ini itu kemudian yang dilihat adalah materi, gitu. Ya, orang sukses yang dilihat materinya. Ya, perempuan yang diakui adalah kecantikan. Unsur-unsur yang lain hari ini itu kemudian hilang. Orang tidak terlalu peduli sekarang. Ya. Seseorang ini, ini dia termasuk yang misalnya hafal Al-Quran ya, berapa? Ya mungkin ada kebanggaan, tapi kemudian saja ya biasa aja. Biasa aja. Bahkan ketika ada yang terjadi maksiat-maksiat orang ini biasa aja lihatnya. Ada orang mabuk biasa aja. Ada orang zina biasa aja. Ya kan? Lama-lama nanti ya nggak tahu orang semoga nanti ada orang bunuh-bunuhan di jalan ya biasa aja. Ya kan terjadi kan? Orang tawuran ada yang mati ada apa ya biasa aja ya. Oh ya tawuran mati ya. Itu kan yang terjadi di masyarakat kita, abai. Makanya kontrol sosial di masyarakat kita itu lemah sekali. Jadi ketika ada kemaksiatan, ada penyimpangan yang kemudian mereka lihat itu rata-rata saya nggak tahu, saya nggak mau ikut campur, tak repot.
entar urusannya ribet dan segala macam. Ini menjauh ketika ada pasien dia hanya dilihat saja, penonton saja, ya, bersorak dia saja. Kalau menang dia, kalau kalah ya, sorakin yang kalah ya misalnya. Ini kondisi-kondisi yang kemudian sangat memprihatinkan. Makanya ketika kita berbicara solusi Islam, ini solusi yang sangat komplit dan tidak bisa hanya kita bahas dari aspek hukuman semata. Karena seolah kalau bicara solusi Islam itu solusinya adalah masalah hukuman. Korupsi, ya, dihukumnya gimana? Tahanan. Kalau bisa potong kepalanya. Ya, seolah hanya itu, padahal bukan seperti itu. Itu hukum apa? Bisa dikatakan hasil akhir, meskipun itu tidak tepat ya, korupsi itu seperti itu. Maka kalau kita melihat Islam itu sendiri, ya, maka kita harus melihat Islam itu sebagai adil, sebagai suatu sistem aturan yang menyeluruh, yang dia tidak hanya bermasalah atau memecahkan masalah sekedar individu, tapi juga masyarakat. Ya. Ini sebenarnya saya bawakan banyak kitab, kan saya bingungnya saya menyampaikan yang mana. Karena beberapa hal ini penting. Saya bawakan setidaknya ada 3 kitab. Yang pertama itu kitabnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, ini kitab masterpiece-nya beliau, judulnya Mawsu'atul Fiqhil Islam, ya, wal Qadaya al-Mu'assirah. Jadi ini tentang ensiklopedia fikih beliau berkaitan dengan fikih-fikih kekinian. Di sini itu kemudian beliau menarik, ya, karena beliau pertama mengatakan begini, wal hadafa minal ahdi bi ahkamil Islam huwa iqamatu mujtama'il islami azizil karim nadhif amin mutma'in. Tujuan dari diberlakukan atau mengambil hukum-hukum Islam itu adalah menegakkan masyarakat Islam, ya, menegakkan masyarakat Islam yang agung, yang mulia, yang bersih, ya, dan aman. Masyarakat yang bersih dan aman ini adalah unsur kenapa kemudian hukum Islam itu diterapkan. Karena ketika hukum Islam itu diterapkan, masyarakat Islam itu sendiri, ya, itu akan menjadi masyarakat yang menjadi tumpuan, menjadi rujukan, menjadi pionir dalam peradaban itu sendiri. Dan kemudian dia mengatakan la mahalla fihi al-li'ta'i dunya aw istislami lil adwi, bahwa tidak ada tempat di dalam masyarakat Islam yang sudah diterapkan hukum-hukum Islam ini, bagi mereka itu tidak ada tempat untuk menyerah pada keadaan dan tunduk kepada musuh-musuh Islam. Kita hari ini coba, undang-undang kita itu banyak sekali yang diatur oleh Barat. Contoh sederhana, seperti kasus Ahmadiyah, ketika kita katakan bahwa Ahmadiyah itu sesat, menyesatkan, ya, seluruh kaum muslimin itu, ya, yang kemudian punya akidah yang benar pasti menyatakan Ahmadiyah itu sesat karena dia menyalahi rukun iman. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah sebagai Fatimah Nabi, sebagai pertukaran Nabi. Ini adalah intikot yang kemudian sesuatu yang sudah qat'i bahwa Nabi terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ahmadiyah punya intikot bahwa mereka punya Nabi selain dari Rasulullah. Ini secara otomatis bisa langsung dikatakan kafir atau berbeda, bukan dari bagian dari Islam. Tapi coba kaum muslimin menuntut agar Ahmadiyah itu dikeluarkan dari agama Islam. Itu kemudian keluar SKP 3 Menteri. Di mana SKP 3 Menteri itu yang paling kuat adalah dari Inggris tekanannya. Kita untuk menentukan mana Islam yang benar saja, itu kita harus persetujuan Inggris coba. Hanya untuk mengatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam dan itu kemudian ditekan Inggris
Dan pemerintah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan. Makanya wajar hari ini kita tuh mau berbicara nasib Indonesia itu sangat jauh. Karena dari beberapa tadi kasus-kasus yang semacam itu saja itu banyaknya disetir oleh luar, ya, negeri luar. Makanya Indonesia merdeka itu sebenarnya jauh dari slogannya, bahwa Indonesia itu merdeka itu jauh dari slogannya, karena kenyataannya masih disetir oleh negara-negara adidaya yang lain. Ya. Coba, ini kenapa? Karena kita nggak menerapkan Islam, nggak mau menerapkan Islam. Bahkan kata beliau, Syekh Wahbah Zuhaili ini mengatakan apa? Gara-gara Islam ini tidak diterapkan, masyarakat itu hilang identitas dirinya sebagai seorang masyarakat muslim. Hilang identitasnya. Masyarakat yang ada hari ini adalah masyarakat materialisme. Masyarakat yang melihat sesuatu aspek kepentingannya adalah aspek kapitalisme. Ya, aspek materialisme ini adalah salah satu akidah dari kapitalisme. Bahwa sesuatu dilihat dari materi. Saya datang ke ini tuh untung enggak? Gitu. Saya datang ke kajian KLP ini keuntungannya apa ya? Ini baru dari si materi ini. Ada makanannya enggak? Ada makanannya enggak? Katakan. Ya kan? Sehingga ini yang kemudian jadi masalah besar di kalangan kaum muslimin, kehilangan identitas. Karena sering diatur sama Barat. Jangan pakai yang itu. Yang hukum Islam itu kan terlalu keras, yang dipakai tinggalkan, pakai yang ini aja. Kan gitu diatur terus. Jangan bicara jihad itu berbahaya. So, akhirnya ketika berbicara jihad, ya ada kasus jihad. Itu kalau muslim itu melakukan defensif apologet. Ya defensif itu lagi. Lupa lagi sih. Yaitu apa? Harusnya kita tuh pede menjelaskan apa itu jihad, jihad yang benar itu seperti apa, kan itu harusnya. Yang terjadi hari ini apa? Enggak, jihad enggak ada dalam Islam, itu hanya Islam radikal. Coba. Kita menghilangkan salah satu ajaran Islam hanya gara-gara khawatir tidak diterima di masyarakat kita nasional. Ini musibah. Berarti apa? Kita akhirnya tidak punya identitas diri kita yang kemudian hakiki. Bahwa kita itu, ya ini loh, saya itu seperti ini. Akhirnya ketika orang lain bilang kamu itu harusnya lembut, bukan dulu. Ketika yang lain bilangnya kamu itu harusnya nggak terlalu cepat-cepat, udah pelan-pelan. Nggak punya karakteristik diri. Itu yang terjadi kaum muslimin hari ini. Ya. Makanya kemudian beliau mengatakan begini. Mana ya? Nah, wa mimma yashuduna ila al-islamina bihaqqi anna an-nasa jarbu fi asrina al-mustawridi min al-qawani wal anzim wal afkari wal thaqafati wal ma'arif wal muta'addidah bahwa kata Syekh Wahbah Zuhaili, di antara hal yang sangat menguatkan kita untuk kemudian kembali kepada Islam itu adalah kita melihat banyak sekali manusia ya di zaman kita yang itu al-mustawrid, yang mencoba beragam minal qawani, dari konon-konon, dari undang-undang. Banyak mencoba undang-undang ini, undang-undang itu, undang-undang ini. Ya kayak di Indonesia aja ya. Dari KUHP dirancang KUHP, coba KUHP itu sudah diterapkan tahun kapan? Ya, KUHP diterapkan di Indonesia tahun kapan? 1800 berapa? 1800 sudah diterapkannya. Jauh. Semenjak kemudian Indonesia merdeka, itu kemudian tahu KUHP itu nggak cocok untuk Indonesia, karena itu Belanda. Ada nggak dirumuskan, dikumpulkan perhimpunan sarjana-sarjana hukum di Indonesia pada tahun 75 sudah mulai dirumuskan untuk RUU KUHP, ya, untuk mengganti KUHP dari Indonesia merdeka. Baru kemudian tahun 2009 berapa ya, 16 atau berapa ya? Ya, itu aja belum clear, belum kelar sampai sekarang.
ya, masih bentuknya draft RUU KUHP. Sampai sekarang itu belum kelar. Bayangkan. Dari zaman merdeka, ya, sebelum merdeka bahkan, gitu ya. Setelah merdeka kemudian kita katanya sudah berdaulat, kenyataannya nggak bisa, masih pakai KUHP. Tahun 75 kemudian sudah ada himpunan mahasiswa atau sarjana-sarjana hukum yang kemudian mencoba untuk mengganti KUHP. Sampai kemudian tahun ini itu belum clear KUHP. Bayangkan. Inilah repotnya. Kalau kita memang mendasarkan hukum itu pada akal manusia, susah. Apalagi setiap akalnya beda-beda. Makanya debat. Ya, DPR itu kalau untuk mensahkan KUHP itu, RUKHP itu dari kemarin nggak selesai karena itu perdebatan aja. Yang ini diganti lagi, yang ini ditambah, yang ini diganti lagi, ditambah, itu aja terus nggak selesai. Ya. Kayak kasus kemudian misalnya kita kasus hari ini misalnya perzinahan lah, perzinahan saja. Dalam KUHP itu kan perzinahan itu awalnya kalau KUHP asli dari Belanda itu kan khusus untuk bahasa itu Belandanya apa bahasa overlap gitu atau apa? Overspel ya, overspel. Nah, dalam bahasa Belanda kasus yang mendekati dengan berzina itu overspel dan kemudian sebagian orang memahami overspel itu berzina. Padahal beda sekali overspel dengan zina itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau overspel itu maknanya adalah orang nikah nggak nikah. Ya, orang nikah ataupun dia punya hubungan selain nikah. Yang intinya dia punya hubungan kepada seseorang. Kemudian dia melakukan hubungan kepada orang lain. Ya. Selingkuh jadinya. Ya. Kalau zina kan nggak ada kaitannya. Ente nikah nggak nikah. Ya. Kalau kemudian itu kepada pasangan yang bukan dihalalkan, ya zina. Gitu. Sehingga akhirnya ini nggak cocok. Akhirnya dirubah overspel itu diganti zina. Gitu. Tapi hukumannya apa? Di Belanda itu overspel itu kemudian dihilangkan karena dianggap itu urusan privat, urusan masing-masing. Sehingga hukumannya itu awalnya 9 bulan atau berapa? Coba. Ya, pas sekali. Cuma 9 bulan atau berapa? Jadi apa namanya? Kita lihat itu. Tapi kalau kita bandingkan hubungan apa? Hukuman zina di Islam itu kan apa? Kalau bagi yang belum nikah dicambuk. Kalau yang udah nikah dirajam. Coba rajam itu mati hukumannya. Sedangkan overspel hukumannya cuma penjara 9 bulan. Ya sekali. Kenapa kok kemudian Islam punya hukuman yang sangat berat kepada zina? Sedangkan kemudian peradaban barat sana itu kemudian menganggap enteng, bahkan kalau bisa jangan diurusi, ini urusan privat. Karena ini punya cara pandang, paradigma yang berbeda. Paradigmanya begini, kalau dalam bahasa barat, ya, nasab itu bukan hal yang penting. Itu yang pertama. Dalam barat itu yang penting adalah orang itu sejahtera secara materi. Mau nasabnya jelas gak jelas itu urusan yang lain. Tapi dalam Islam nasab ini perkara penting. Makanya untuk menjaga nasab itu bagaimana Islam menjaganya? Tentunya adalah tidak boleh adanya perzinahan. Karena dengan adanya perzinahan nasab itu hancur. Dan ketika saya kuliah di sosial dahulu, itu kondisi yang terjadi di barat adalah selain kemudian rusak nasab, itu ternyata berlanjut. Tidak hanya mungkin kita anggapnya nasabnya cuma bin-bin aja, cuma bin-bin aja kan gitu. Ternyata kerusakan itu tidak hanya berhenti di nasab hanya dengan sekadar menisbatkan nama kita ke bin-bin siapa, tetapi kerusakan ini berlanjut kepada tatanan keluarga. Sehingga sampai keluar undang-undang khusus di Amerika itu untuk mengatur bagaimana keluarga itu harmonis. Karena saking kacaunya hubungan antara bapak kepada anak, anak kepada bapaknya itu sudah kacau banget. Ya.
Apa yang kemudian muncul sekarang ada apa namanya bendera pelangi, ya, itu lebih mengacaukan lagi tatanan keluarga di sana. Sehingga akhirnya apa? Mencari keluarga yang harmonis itu di barat sana itu adalah sebuah harta karun yang berharga sekali. Karena gak semua orang itu punya keluarga yang harmonis di barat. Dan ini terjadi tidak hanya di barat ya, kayak Jepang apalagi ya. Kasus mereka rata-rata akhirnya apa? Karena hubungan zina itu tidak dilarang, ya mereka banyak melakukan zina tapi gak menikah. Yang terjadi apa? Yang rusak hanya keluarga lagi, masyarakat rusak. Mereka punya generasi tuanya banyak sekali, ya. Generasi 80 tahunan itu mereka banyak, ya. Yang harusnya generasi tua ini istirahat, tenang gitu ya. Ini akhirnya mereka juga bergulat untuk bagaimana mencari hidup di Jepang. Dan generasi mudanya itu hilang sedikit sekali. Bahkan yang lucu itu di Singapura kalau nggak salah, itu sampai Kementerian Pemuda itu buat suatu keputusan pemerintah lah gitu ya, yang itu memberikan rancangan ya, step by step, jadi mulai kenalan dengan perempuan sampai akhirnya nanti goal akhirnya adalah nikah. Coba sampai pemerintah itu buat step by stepnya gimana kemudian pemuda-pemuda ini mau nikah. Itu gara-gara apa? Gara-gara diawali dari dibiasakan atau dianggap hal yang lumrah berzina itu. Kelihatannya sepele awalnya bilang kasar aja lah, nggak masalah, itu kan, bilang nisbat binnya aja. Ternyata dampaknya tadi merusak keluarga, sampai akhirnya merusak masyarakat. Gitu. Yang harusnya tadi pekerja-pekerja berat itu adalah orang anak yang muda, ini kan anak mudanya hilang. Masa kasihnya yang sudah sepuh-sepuh gitu disuruh ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Jadi yang terjadi hanya banyak yang orang-orang generasi tua di Jepang, Korea ya, atau dimanapun itu kemudian mereka harus bantu tulang lagi, kerja lagi, diperpanjang lagi kerja mereka. Tidak bisa pensiun karena masih dibutuhkan coba. Karena generasi mudanya hilang. Ini lama-lama nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bisa negaranya nggak hancur karena dibom atom lagi, hancur karena nggak ada generasi lagi. Karena orang-orang nggak mau nikah, hanya mau zina saja. Ini kan efeknya ternyata besar. Kita mungkin anggapnya sepele ya, orang-orang lagi bini aja, bukan. Atau kemudian yang penting sama-sama setuju aja. Kenyataannya sama-sama setuju tapi kemudian nggak mau nikah, masalah masyarakatnya hilang. Makanya kenapa di beberapa negara, misalnya kayak India, ya, itu khawatir sekali dengan kaum muslimin karena tadi India juga mengalami sama ya, kasus-kasus yang kemudian karena mereka nggak pada nikah, gitu ya, hanya mau berhubungan zina di luar nikah, nggak mau nikah. Itu akhirnya mereka itu khawatir dengan kaum muslimin yang pertumbuhan penduduknya itu tinggi. Ya bayangkan, Islam itu nikah sebenarnya dalam hukum umum kan boleh kemudian punya anak berapapun kan gitu. Selama kemudian nggak dolim gitu ya. Selama kemudian merasa ada kemampuan, boleh punya anak berapapun. Isinya 4 silahkan kan dijemput. Ya, punya produksi 4 langsung. Bandingkan dengan orang-orang Hindu di sana. Makanya mereka menganggap apa? Poligami itu adalah proyek massal pembunuhan orang-orang Hindu kan. Sampai ada beredar yang ada kondisi semacam itu bahwa poligaminya Islam itu adalah ajaran untuk menghancurkan Hindu kan. Maka mereka benci sekali dengan Islam. Hidup poligami. Hidup poligami. Ini sampai kayak gitu. Parah gitu. Allah gitu. Tapi ini yang menunjukkan apa? Islam itu dengan seluruh ajarannya itu sebenarnya menguatkan masyarakat. Kalau kita mengikuti step by stepnya itu kuat masyarakat itu. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Wahbah ini bahwa kita akan mendapati masyarakat yang mulia. Tapi kalau hari ini kita bicara kaum muslimin itu kan masyarakat yang tertinggal ya. Negara kelas kedua ya. Bukan negara kelas pertama yang semuanya ngikut aja. Hatta sampai negara mana? Saudi sekalipun. Apalagi Saudi sekarang juga mulai gencar tentang sekularisme. Ya dahsyat juga.
Kalau kita lihat satu kali Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah perangku, katanya gitu. Yaitu apa? Bahwa Saudi harus mulai meninggalkan konsep-konsep lama, harus menerima ide-ide Barat. Coba ini kalau saya lihat itu kayak masa-masa awal-awal Renaissance yang kemudian agama itu dianggap candu, harus ditinggal, masyarakat itu harus terbebas dari agama, pegangan agama dan semisal. Ya, ini masya Allah, ya, alhamdulillah. Jadi tadi ya kita dapati banyak manusia itu yang menguji coba beragam undang-undang, beragam pemikiran dari barat sampai ke timur, kan gitu ya. Ya. Beragam budaya coba diterapkan. Tapi kembali kita akan melihat bahwa ketenteraman masyarakat, kebaikan masyarakat itu ada dalam Islam. Tidak akan kita temukan kebaikan masyarakat, kebaikan individu yang semuanya terhimpun dan saling menguatkan itu dalam Islam. Saya berikan contoh tentang tadi ya, pelacuran yang belum selesai. Ketika kita tanyakan apa sih alasan ada pelacuran, ada yang bisa memberikan saya ini enggak? Apa namanya? Contoh masukan. Apa sih sebabnya pelacuran itu ada? Ayo. Nggak ribet. Nggak ribet ya? Harus akal ya. Harus ngurus dapurnya gitu ya. Butuh duit. Perzinahan itu muncul ya karena banyak faktornya. Saya dulu pernah kemudian membantu beberapa kawan yang kemudian aktif dalam kelompok sosial. Mereka itu kemudian ada program itu untuk bagaimana membujuk para WTS. Apa sih bahasa sekarang itu saya lupa lagi misalnya PSK sekarang. Ya, para PSK ini kemudian itu untuk tidak melaksanakan kembali aktivitasnya. Saya tawari, mbak, inilah ya, mbaknya berhenti dari pekerjaan ini, kita kasih modal mbak 15 juta. Kata mbaknya, sebulan juga habis mas. Sebulan juga habis mas. Saya juga tinggal makan sama-sama enak, dapat 15 juta juga. Jadi bahasa kita coba siapkan modal, kita arahkan untuk kemudian bisnis sendiri gitu ya, biar berhenti dari ininya kelihatan ekonomi. Nggak mau repot, dapat duitnya cepat kan? Coba bayangkan itu gimana coba menyelesaikan itu. Makanya wajar ya bisa saya juga masalah masalah pelacuran itu nggak akan bisa diberantas kan ya. Maka salah satunya cara katanya adalah yaitu di manajerial, di manajerialisasi. Kita apa? Dengan lokalisasi. Solusi pasti kalau hanya menggunakan akal. Katanya kita menggunakan akal pasti solusinya ketika udah berbicara tentang pelacuran itu pasti satu doang, yaitu lokalisasi. Padahal Islam itu kemudian punya solusi yang lebih komplit. Ketika kita berbicara tadi pelacuran, ini kan kasusnya kompleks gitu ya. Ada karena masalah tadi ekonomi, ya, karena ada masalah pernah terjebak, ya, ada beberapa itu memang wanita itu dijebak untuk kemudian akhirnya jadi kerja di sana dan akhirnya udah nggak bisa keluar lagi, mau keluar diancam sama mucikarinya segala macamnya. Ada yang kemudian memang faktor pengen, ada yang seperti itu. Ya. Jadi memang ada sengaja yang berlanglang buana, ya. Berlanglang buana. Ya. Nah dari hal ini Islam itu sebenarnya bisa memecahkan ini, memecahkan lingkaran setan para pelacur ini. Itu adalah dengan pertama melihat sebagai individu. Kita sebagai individu kemudian Allah tegaskan untuk apa? Menguatkan iman kita, jelaskan ya. Yang kedua adalah yaquddu min absari, menundukkan pada ya, yaquddu min absari, menundukkan pada. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Kata Imam Al-Mawardi, kenapa bisa terjadi kemaksiatan al-farj,
maksudnya kemaksiatan kelamin dan artian berhubungan zina, itu karena dua faktor, dua alasan yang membuat orang itu berzina. Yang pertama adalah melemparkan pandangannya. Dan artinya apa? Kita tidak menjaga pandangannya. Ada perempuan lewat kita lihat. Jadi mata kita jalan kemana-mana, kanan kiri, susur semua. Ya, susur semua, wah, kanan kiri, atas bawah, ya, kita susur semua. Nah, ini salah satu pemicu, kata Imam Nawawi, terjadinya hubungan zina, yaitu karena melemparkan pandangan dalam artian tapi tidak menjaga pandangan kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada kita untuk yang butuh min absar, untuk menundukkan pandangan kita. Yang menundukkan kan berarti langsung caranya begitu ya. Ya butuh min di situ maknanya ba'dun, ya sebagian. Jadi apa? Menundukkan pandangan kita dari pandangan-pandangan yang tidak halal untuk kita lihat. Jadi kalau itu hal ya kita lihat. Kalau nggak halal, tundukkan. Kan itu paling ini yang lebih tepat. Karena ada yang memahami, ya. Dan ini sebenarnya tawadhu juga, untuk tawadhu di beberapa daerah saya, kiai saya. Itu kemudian kalau jalan tuh benar-benar gitu. Yang dilihat tuh jalan aja, kakinya sendiri. Karena tahu melihat di sini maksiat semua. Ya kan? Kita hari ini kalau laki-laki itu yang kalau kata perempuan, wah kita itu dikekang di apa? Loh, nggak lihat apa laki-laki ini tiap hari harus beristighfar loh ketika keluar jalan. Melihat rambut berkibar itu masih ya. Itu melihat rambut berkibar itu antum ada nafsu nggak ada nafsu tetap dosa. Yang bukan mahram. Ya, melihat rambut berkibar belum lagi kemudian bahan-bahan KFC. Ya. Nah ini kan dosanya banyak sekali laki-laki. Kalau kata perempuan kita dikekang ini, ya kalau kalian buka-bukaan kita ya, dia bisa melihat mana-mana. Gini ya sih. Ya. Oke sampai ada yang kayak saya itu jalan ke sini, ke bawah aja, nggak nengok ke atas, enggak kiri kanan enggak, ke bawah aja. Kalau ada salah baru nengok ke atas, kalau ada yang salah ini. Kalau enggak ya jalan untuk ke bawah. Karena saya menjaga itu. Nah kalau lihat ini maksiat, gila hafalannya. Kayak gitu, naudzubillah. Itu yang pertama. Jadi pertama menguatkan keimanan, yang kedua adalah Allah kemudian mengingatkan setiap individu untuk menjaga pandangan. Yang kata Imam Al-Nawawi ini ada bagian atau kunci ketika orang itu bermaksiat untuk bersih. Yang kedua, selain individu, kemudian dalam masyarakat, ya. Dalam individu juga masih belum selesai ya, tapi bentuknya adalah ke masyarakat juga, bahwa di dalam masyarakat itu harusnya masalah pernikahan itu dipermudah. Hari ini kan orang mau nikah aja rumit ya, minta ampun. Gengsinya tuh gede-gedean. Akhirnya para jomblo-jomblo yang kemudian sudah nggak tahan lagi, itu mau nikah itu mundur dulu biasanya. Kalau ada yang tawari, mau nggak sama ini? Nggak berani, saya belum ada modal, belum ada ini dan itu aja mundur. Ya kalau sekedar mundur nggak masalah mundur, tapi nafsunya masih menggebu-gebu bukan? Gimana coba? Sedangkan kalau sudah dewasa ya tadi, hormonnya sudah mulai dan sudah mulai suka. Ya. Ada beberapa ulama itu bahkan ketika melihat anaknya itu kemudian sarungnya ada sesuatu yang pegat. Ya. Sarungnya ada sesuatu yang pegat, langsung tanya, nah kamu suka sama perempuan siapa? Yang mana? Bisa tak nikahkan? Melihat anaknya itu ada yang pegat dari sarungnya itu kemudian langsung ditanya mau nikah sama siapa langsung. Coba hari ini kamu enggak? Sabar dulu ya. Ini dulu belajar dulu yang serius dulu. Wah dikasih beban sama dulu. Akhirnya apa? Pikirannya kan bingung. Akhirnya apa? Tadi karena nggak punya kemampuan untuk kemudian segera menikahi karena persyaratan calon mertuanya itu beragam, ya, bertingkat. Ya, itu kan akhirnya saya nggak jadilah, lebih baik saya maksiat sendiri. Itu akhirnya terjadi. Dari situ nanti ada muncul penyimpangan gitu ya. Karena
dia nggak bisa nikah hanya, mohon maaf, nonton video porno lah, atau kemudian melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain yang itu bisa menghantarkan kepada perzinahan. Akhirnya nggak bisa gitu, ya udah kita pacaran backstreet. Nanti kayak gitu kan akhirnya. Karena saking susahnya kemudian di masyarakat kita itu mempersulit masalah pernikahan. Yang kedua juga, yang ketiga ya, kalau masyarakat tadi yang kedua ya. Yang kedua itu juga di masyarakat kita orang poligami itu dicaci maki kan. Yang meskipun ada juga ya yang kemudian diterima oleh masyarakat. Tapi coba beberapa tokoh itu ketika poligami, wah, ya, seperti Adi, ya, itu kan isunya luar biasa. Saya sendiri adalah termasuk keluarga yang poligami. Ya. Saya punya 2 ibu. Ya. Dan saya tahu betul bagaimana kehidupan keluarga yang berpoligami itu. Faktor kuncinya itu bukan kepada antara suami dan istri satu dan istri dua, bukan. Ada kalanya masalah itu terjadi orang-orang di sekitarnya yang merecokin. Biasanya nggak ada masalah di istri pertama, istri kedua, sebenarnya kadang biasanya nggak ada masalah. Tapi jadi runyam, jadi repot, jadi akhirnya bertengkar, bahkan cerai itu karena sekitarnya. Ya. Makanya akibat jiwa dicaci maki mana-mana. Gitu ya. Bahkan saya waktu itu mau ngundang saja Hakim itu ke kampus saya waktu itu. Itu kemudian sama dosen saya nggak diterima. Jangan Hakim dulu lah katanya. Kenapa? Poligami. Salahnya apa coba? Nggak boleh ngisi pengajian dalam poligami. Itu ada beberapa pesan sih yang seperti itu. Ya. Bahkan jangan gitu. Almarhum bapak saya ya, wakil saya yang kemudian mempoligami ibu saya. Itu saja itu malu. Kalau jalan berdua itu ada 2 istrinya itu malu. Katanya udah jalan berdua aja. Gini. Ya karena memang unik pernikahan ibu saya itu, karena ibu saya nikah dengan bapak tiri saya itu bukan karena kenal dari bapak saya, tapi kenal dari istri. Jadi istrinya yang menawarkan, "Dek, mau nggak nikah sama bapak?" Akhirnya itu saya, "Mbak, kan nggak ada masalah apa, nggak ada masalah, pengen aja." Jadi ini nawarkan istri pertama, ibu tiri saya yang nawarkan. Wah, bahagia ya. Menikah susah. Kalau ajak haji, kalau biasanya datang ke PLK. Biasanya orang datang gitu. Ya coba, hati-hati gitu. Masa kita itu mau nikah di susah, ya sudah nikah kemudian ada laki-laki yang minta maaf, hormonnya terlalu tinggi, hanya butuh kelamin hanya sekali ya. Apalagi kemudian ada satu hikmah poligami, atau bisa itu apa? Karena perempuan itu kan ada headnya. Ya, kata Sofyan As-Sauri, barang siapa yang menikah cuma isinya satu, ketika isinya head dia ikutan head. Apa maksudnya? Makanya kenapa hikmahnya poligami adalah ketika isi yang ini head, dia bisa isi yang lain. Paham? Makanya cari isi yang giliran headnya berbeda gitu. Ini kok ngajarin yang berbeda. Atau balik ya. Jadi itu yang terjadi kan di masyarakat kita. Kita mau nikah susah, gitu ya. Allah memerintahkan kita secara individu untuk menguatkan iman kita, menentukan pandangan. Ya. Kalau udah nggak kuat segera nikah, kalau nggak bisa nikah, puasa ini kan kemudian untuk individu. Tapi masyarakat sendiri kemudian tadi untuk nikah dipersusah, ya, dengan mahar tinggi-tinggian atau kemudian uang panai yang tadi istilah di beberapa daerah itu sampai semakin besar uang panainya semakin menunjukkan tinggi tingkat sosial. Itu belum lagi tadi masalah poligami juga dipersusah. Belum lagi apa? Belum lagi kemudian kita hari ini itu sering dicekokin tontonan-tontonan yang bisa membangkitkan nafsu. Coba lihat iklan-iklan di TV ya. Saya sekarang nggak punya TV. Istri saya ngerengek-rengek untuk di TV, saya nggak mau.
enggak, untuk TV enggak akan beli. Beli yang lain, beli, tapi TV enggak sama sekali. Karena saya merasakan rusaknya, kata saya buat sekedar hiburan dengar doang, enggak. Bukan saya kata enggak. Karena tadi yang melihat iklan ini, kalau saya pulang ke rumah orang tua saya yang melihat ada iklan itu langsung kira-kira stop itu. Ya, saya teringat itu waktu masih kuliah kalau nggak salah atau masih SMA ya. Ada itu iklan biskuit tapi yang ada joget-joget paha. Tahu nggak iklannya? Yang iklannya gini. Iklan teh, ya iklan teh. Iklan teh itu. Apa hubungannya biskuit dengan paha goyang-goyang coba? Saya tahu ya Allah, ini apa hubungannya? Gimana coba orang kemudian nggak semakin nafsu, nggak semakin liar pandangannya, nggak semakin nafsunya nggak susah dikontrol. Kalau kemudian tontonan yang dilihat di TV itu kayak gitu kelakuan. Belum lagi ya artis-artis yang kalau mungkin artis-artis yang telanjang yang semi telanjang lah gitu ya. Atau bahkan sekarang banyak artis-artis yang menginikan sangat bangga ya, sudah berzina, sudah ini segala macamnya coba. Ya, lihatlah beberapa artis yang dulu terkena kasus perzinahan semakin terkenal hari ini. Indonesia itu kalau ada artis terkena skandal itu malah terkenal, malah semakin populer, banyak bisnis coba, banyak konten kerja. Aneh ini. Indonesia itu lebih liberal bahkan daripada Korea. Gila. Ya. Kemarin itu saya sampaikan bahwa di Korea itu kemarin sempat ada seorang artis gitu ya, artis terkenal karena dramanya itu sedang booming-boomingnya, sedang naik-naiknya. Itu kemudian si laki-laki di aktornya itu punya pacar, ya. Yang pacarnya itu sudah biasa hidup bersama. Terus hamil diminta gugurkan, aborsi lah. Yang dicerca itulah aborsi. Itu sampai kemudian seluruh kontrak si aktor ini itu diputus semua. Diputus semua kontrak. Jadi ibaratnya dipecat ya dari bisnis-bisnisnya semua. Dikucilkan oleh masyarakat. Coba, itu Korea loh. Ya, yang kemudian dikatakan tingkat moralitasnya rendah sekali. Gitu. Tapi untuk masa kayak gitu, itu kemudian mereka lebih mending daripada Indonesia. Indonesia ada artis yang tadi ya zina itu malah diundang di stasiun ini, stasiun itu, podcast ini, podcast itu. Ya. Malah jadi semakin membuat mereka terkenal. Padahal dalam Islam itu ada konsep namanya kejahatan itu tidak boleh dipublis. Kejahatan itu tidak boleh kemudian disiarkan. Karena semakin kejahatan itu disiarkan, itu semakin membuat orang itu terpacu untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Gimana kemudian orang yang melakukan zina, ketika melihat ada satu artis berzina, itu semakin terkenal, semakin dieluk-elukan, diundang di mana-mana, ya yang lain ikut lah. Dan ini di antara yang harus kemudian kita perhatikan. Ya, jadi di masyarakat seperti itu. Ya, kita membiarkan kontrol sosial ini, amar ma'ruf nahi munkar ini itu berlalu begitu saja, tidak ada penguatan sama sekali. Yang kemudian yang ketiga itu adalah di penguasaan. Pemerintah harus membuat regulasi tentang tadi tontonan, pakaian. Ya. Kita hari ini siapa? Sekelas kiai sekalipun ya, kalau dipamerkan paha di depannya, ya, dipamerkan wanita yang gak berawal depannya, siapa yang gak nafsu? Kiai itu bukan nabi pak. Kiai itu manusia biasa gitu, punya nafsu. Bahkan kata Habib Taufik Asegaf itu, ya lihat aja anaknya banyak nggak? Kalau anaknya banyak, ya nafsunya banyak. Kiai anaknya banyak, menunjukkan nafsunya juga banyak. Cuma kan masalahnya nafsunya ketika disalurkan kepada yang halal, nggak berdosa. Kita itu manusia itu punya nafsu dan itu wajar, alamiah dan fitrahnya. Maka kok aneh kalau ada orang bilang bahwa kita itu harus membunuh nafsu kita.
Itu bukan ajaran Islam. Islam tidak membunuh nafsu, tapi menyalurkan kepada yang halal. Beda dengan agama lain yang kemudian nafsu itu memang harus dibunuh total. Nah, gitu. Karena orang hari ini kalau bicara spiritual tinggi, itu kemudian akan berdalam nafsu yang rendah, gitu ya. Nafsunya rendah, spiritualnya tinggi. Dalam Islam tidak ada kaitannya itu. Ya. Kalau kemudian isinya banyak Rasul, berarti nafsunya tinggi, kan itu hanya paradigma yang dipakai. Dan kan Rasul sudah sampai sampai sana. Rasul isinya 9, maksudnya berarti banyak sekali katanya. Bahkan kalau beberapa para hamba di kitab-kitab itu mengatakan Imam Ali itu adalah orang yang paling zuhud di antara para sahabat. Tapi itu pun poligami. Apakah kemudian dengan poligami tidak zuhud lagi? Enggak, orang atau berarti dia zuhud. Jadi masalah dia punya istri banyak, punya harta banyak itu dia nggak ada kaitannya dengan zuhud. Ya, itu harus pemerintah itu kemudian tadi menerapkan regulasi-regulasi tentang pertama tidak boleh hadirnya keluar, kemudian melarang tampilan-tampilan yang bisa membangkitkan nafsu, menimbulkan fitnah, kemudian juga menjaga bagaimana baju atau pakaian yang dipakai oleh muslimah ini benar-benar dijaga, termasuk kalian muslimah laki-laki juga, auratnya harus dijaga. Ketika regulasi ini ada, ya, kok masih ada yang nyeleweng, maka barulah bicara jilid dan raja. Ya. Itu akhir. Ketika amal-amal nggak jalan, ini nggak jalan, keimanan individu nggak jalan, pemerintah abai. Ya. Tapi kalau pemerintah sudah menerapkan regulasi-regulasi yang kemudian bagaimana menutup pintu-pintu zina, kemudian masyarakat aktif untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan individu-individu yang semakin diingatkan tentang iman kepada Allah, hudul basar, dan hal-hal yang menguatkan dan menjauhi zina, ya. Maka kok masih ada orang yang zina ini kan baru keterlaluan. Makanya kalau sudah kayak gini ya wajar akhirnya hukumannya berat, dirajam kan, ya, dijilid kan. Itu karena akhir sudah dibuat regulasi semacam itu masih ada yang bolong gitu, tembus berarti keterlaluan orangnya gitu. Ketika dirajam itu maka Islam punya unsur ketika hak ditegakkan adalah az-zawaj, mencegah orang itu udah khawatir melihat ada orang dirajam. Pak, dirajam itu lebih menyakitkan daripada dipenggal kan? Kalau dipenggal lehernya itu blok ya berapa 0, sekian detik udah nggak terasa apa-apa. Tapi rajam Pak itu bisa 2 jam, 6 jam nggak mati-mati itu, darahnya bocor aja. Bayangkan sampai sampai kapan itu hukuman rajam itu? Hukuman kalau kita bicara hukuman yang paling kering itu rajam dalam hak. Tapi Islam juga ada ya. Rajam itu tidak bisa mudah diberlakukan. Ya harus mendatangkan saksi dan misalnya. Yaitu nanti dalam kajian yang lain. Tapi yang jelas dari sini saya ingin katakan bahwa ketika Islam menerapkan hukuman yang mengerikan, ya potong tangan, potong kepala, ya rajam dan misalnya, itu nggak serta-merta langsung semua juga potong tangan, potong kepalanya rajam. Nggak serta-merta seperti itu. Ada sistem matika yang kemudian harus dilalui dan itu tidak sederhana. Dan itu harus dengan tadi sekumpulan sistem-sistem yang dari individu, masyarakat sampai negara. Itu satu kesatuan baru kemudian bicara hukum potong-potong tadi. Enggak kemudian disebut potong. Ini dari awal yang dibicarakan dulu baru kemudian terakhir dipotong. Ini kan gitu. Makanya dari sini semoga kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa Islam dengan Islam lah itu kayak kasus yang di Bandung misalnya, ketika dia sudah berzinai santri-santrinya, orang tua kita sebagai orang tua juga melihat putri-putri kita kemudian diberlakukan semacam itu dan dihukum hanya 9 tahun, apa tenang kita? Ketenangan itu hanya terjadi 9 tahun, khawatir juga kan? Deg-degan juga. Tapi coba kalau yang dilakukan hukum Islam, maka ini akan menerangkan kan bagi
para korban. Korbannya asal tenang, orang tuanya juga tenang, karena hukumnya benar-benar memuaskan. Kalau hukum hari kita bukan, tidak memuaskan sama sekali. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa? Enggak.